Yuk. Oke. Monggo Pak. Pak Arif Ya. sudah mulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdanillah, sholatan wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka kita tholabul ilm, menggali ilmu untuk bekal kita tentang pengetahuan. Bagaimana kabar anak-anak sekalian untuk saat ini? Baik bukan? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik, terima kasih. Mungkin tadi Mas Azmi sehat ya? Sehat Pak. Sehat Pak, alhamdulillah. Sakit. Periksa dong. Oh sehat. Maaf ya pendengarannya. Iya. Maaf, Bapak pendengarannya agak sedikit kurang. Sehat ya, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah Pak. Anak-anakku ya. Untuk pertemuan kali ini alangkah baiknya kita untuk berdoa bersama. Semoga dalam pertemuan kali ini kita mendapatkan ziyadatul ilm. Amin. Tambahnya ilmu. Kita bisa mendapatkan berupa kefahaman akan ilmu. Itu ya. Kita baca raditu billah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kayaknya adik Imam agak sembrono ya baca. Iya Pak, itu Pak mainan terus Pak. Mainan terus, jangan gitu dong. Kita kan doa penting juga. Iya. Itu ya. Ini lagi nunggu MBK sih Bapak. Iya, MBK ini kan dirapel toh, artinya 5 hari dirapel 1 kali, ya kan? Itu dapatnya ada biskuit, ada apa itu ya. Ya, yang penting kita terima. Semoga kedepannya tentang MBK itu ada katakanlah bisa dievaluasi lebih lanjut gitu ya. Anak-anak benar tepat sasaran, penuh gizi, tentang anggarannya juga tidak begitu terhambur-hamburkan gitu ya, mungkin ya gitu ya. Saya selaku pendidik tentunya kan perlu adanya pengkritisan semacam itu. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai materi, maka alangkah baiknya saya mau absen terlebih dahulu untuk daftar kehadiran anak-anak sekalian untuk pada siang hari ini. Yang pertama, Adik Wan Ilham. Hadir, Adik Wan Ilham? Tidur Pak, tidur. Pak Imam itu juga. Tidur, dibangunin tolong, bangunin tuh. Bangunin Mas Azmi, bangunin. Iya. Jangan tidur ya, Adik Iwan, jangan tidur. Terus udah mimi cucu toh? Tadi pagi. Udah Pak. Iya. Cucunya yang model apa? Model kemasan atau model ya udahlah ya, pokoknya model box, sudah Pak. minum susu ya. Model box. Itu bagusnya yang susu yang orisinil, artinya tidak begitu ada semacam campuran yang zat-zat itu ya. Jadi orisinil, jadi nanti tidak ngantuk kayak gitu. Hadir ya Mas Ilwan, Adik Wan Ilham ya. Kemudian ya, Mas Azmi, ya terima kasih. Mas Azmi, hadir enggak? Halo? Hadir Pak. Tidur lagi. Oh, udah bangun. Tidur lagi, jangan gitu dong, tidur lagi. Ya, ini kan lagi pelajaran, tolong. Jadi Bapak minta anak-anak sekalian untuk kali ini ya jangan tidur gitu, ya kan untuk belajar. Selanjutnya, Mas Imam Supriyadi, Adik Imam, hadir? Hadir Bapak. Baik, terima kasih.
ini kayaknya agak bandel ya Mas Imam ya. Oh iya Kemarin nggak Bapak, itu berangkat. Betul, Pak. ketularan Asmil Bapak. Ya, Itu kayaknya Mas kemarin Imam nggak saking bandel itu. berangkat. Agak Ya, bandel kemarin ini, nggak berangkat. jangan. Tadi aja telat, Pak, masuknya, Pak. Ya, saya kan dapat laporan, nanti mama marah, ayah marah karena kamu adik Iman apa? Adik Imam itu agak bandel. Jangan ya. Iya Tolong Bapak. jangan tuh. Ya, Ya. Pak. Kemudian adik Afif, Hadir Pak, Afifuddin. hadir. Hadir, Iya, ini hadir Pak. agak Ikutin hadir. baik. Iya, ini agak rajin ini kalau ada Afif. Sampai rajinnya dia jam 6 sudah berangkat sekolah. Itu adik Afif. Masya Allah. Kemudian ini adik Miftahul, kalau namanya lebih sering ini nama cowok ya, tapi mungkin ini sebenarnya cewek. Adik Miftahul hadir enggak? Adik Hadir, Miftahul Pak. hadir ya. Oh itu Hadir, di Pak. pojokan itu. Oh iya ya, itu Ya, unjuk-unjuk di pojok jari. itu, Pak. Unjuk jari. Ya ya, baik unjuk Iya, Pak. jari. Itu Sekarang sukanya duduk di adik. belakang itu Pak. Oh gitu. Kenapa Mm-mm. adik Kenapa emang? Kok Ya di belakang karena kenapa? sering ngantuk Bapak Apa? itu. Biar nggak tampak terlihat Biar ngantuknya nggak gitu ya. kelihatan Bapak, betul. Oke, nanti saya belajarnya tak keliling ke situ biar bisa terkontrol dia, khususnya untuk adik Muna ini ya yang sukanya duduk di pojokan. Jangan suka ke pojok-pojok ya, nanti bahaya. Orang yang suka ke pojokan biasanya di situ ada pihak ketiga yang akan mengganggu, gitu ya. Adik Muna. Baik, selanjutnya adik Rifah. Rifah. Ini juga agak ya, pemalu ya. Tapi yang penting nggak malu-maluin. Adik Rifah, hadir ya. Iya. Adik Rifah tolong Hadir, Pak. vokal tuh. Iya, terima kasih. Nanti di hari kemudian agak vokal ya. Jangan jadi pemalu ya. Jangan suka pemalu. Kalau bisa ya pemaku boleh lah. Kalau nggak bisa pemalu. Dapat MBG, Pak. Itu kan bangunan, Pak. Lemes. Iya, pokoknya itu tadi saya lihat toh selama ini adik Rifah itu agak pemalu gitu ya. Jangan malu-malu kucing. Artinya jangan malu-malu kucing ya. Kemudian adik Iya, Pak, Berlian, betul. bukan ya, adik Berlian. Hadir, Pak. Hadirnya dari namanya sih cakep kayaknya Berlian, tapi ya memang cakep sih. Ya, adik Berlian baik ya. Kemudian adik Tutik yang agak cerewet ini ya, Tutik Setiawati. Hadir nggak adik Tuti? Halo. Hadir, ya? Pak. Hadir. Baik, itu. Baik. Ini agak cerewet ya. Coba lihat aja kan ada andeng-andengnya tai lalat di di bibirnya, berarti menandakan cerewet itu. Tapi hari ini lagi diem kok Pak. Oh ya, lagi diem ya. Iya dari Ya, pagi itu udahlah. diem Pak. Nggak tahu itu. Mungkin belum dapat MBG kali. Oh, bisa jadi Pak. Pas susunya habis juga Ya. bisa jadi. Baik, terima kasih. Terima kasih adik-adikku, anak-anakku yang kami banggakan. Bapak akan memulai untuk pertemuan kali ini untuk pemancing Anda adik-adik semua bahwasanya kita akan memulai materi tentang masalah haji ya. Jadi dalam bab haji itu salah satu min arkanil haj wal umroh tentunya. Salah satu rukunnya haji dan umroh itu adalah memasuki kota haram, tanah haram perlu adanya ihram. Jadi rukun haji ada ihram. Ihram apa itu? Ihram adalah menyengaja masuk ke tanah haram. Jadi tanah haram itu adalah suatu lingkup tanah yang mana ketika kita mau masuk ke dalamnya untuk menyengaja melaksanakan haji atau umroh, maka kita harus menyengaja meniati masuk di tempat setar, gitu ya. Tuh. Jadi pembahasan kali ini dengan pancingan tentang bab haji tadi lebih spesifik kali ini Bapak akan memberikan materi tentang ma'rifatul mawaqit al-khamsah wa ahwaliha, mengetahui tentang 5 mikot ya dan keadaan-keadaannya. Adik-adik sekalian tahu kan mikot itu apa?
Ada yang tahu atau mungkin sudah pernah dengar? Belum ya? Baik. Gini adik-adik sekalian, jadi dalam beribadah dua nusuk, yaitu nusuk haji dan nusuk umroh, itu salah satu rukunnya adalah kita berikhram. Berikhram adalah menyengaja kita masuk ke dalam ibadah, yaitu haji atau umroh di tempat start. Jadi yang namanya mikot itu ada dua, ada mikot zamani, mikot yang kategori waktu, dan ada kalanya mikot makani, mikot yang berkategori tempat. Jadi mikot katakanlah awal ya, awal start, baik awal start waktu maupun awal start tempat, gitu ya. Untuk mikot yang zamani, mikot berkategori waktu, dalam haji khusus itu ada waktu taksis, ada maksusoh, ada waktu-waktu yang tertentu, yaitu mulai dari awal bulan Syawal, Dzulqa'dah sampai pada waktu tanggal 9 Dzulhijjah. Artinya ketika kita mau haji, melaksanakan ibadah haji di luar waktu-waktu tersebut ya, baik sebelum atau setelah waktu itu, maka tidak diperbolehkan. Karena waktunya haji, mikot zamani dalam haji itu makhsusoh, sudah ditentukan waktunya. Itu yang haji. Kemudian mikot zamani, awal waktu kita akan melaksanakan umroh ya, itu tidak ada mikot zamani. Kalau haji tadi ada, kalau untuk umroh tidak ada mikot zamani. Itu ya. Jadi mikot ada dua, mikot makani dan mikot zamani. Kalau haji ada mikot zamani dan mikot makani, kalau umroh adanya hanya mikot makani. Baik, sekarang yang kita akan bahas adalah yaitu awal tempat setar yang berupa sebuah tempat. Jadi yang namanya tanah haram itu sudah dilingkupi, artinya sudah dibatasi, ini batasan tanah haram, di luar itu adalah tanah halal. Artinya ketika kita mau masuk ke tanah haram, maka kita harus memulai setar sebelum masuk ke tanah haram, yaitu mau memulai ihram harus menggunakan pakaian ihram, harus meniati dengan niat haji atau umroh dan sebagainya. Baik, untuk materi tentang pengetahuan mikot makani yang 5, kalau ini umum ya, artinya mikot makani awal tempat setar baik untuk ibadah haji maupun ibadah umroh, itu ada 5 mikot adik-adik sekalian ya. Ini berdasar daripada referensi atau dalil Sahih Bukhari, dalil hadis Kanjeng Nabi yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Bisa jangan lihat, bisa anak-anak lihat dalam di presentasi itu, bahasanya Kanjeng Nabi mengatakan wal aslu fiha, ini bisa dilihat ya. Annahu sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli Madinata dzal Hulaifah wa li ahli Syam wa Misra al-Juffah wa li ahli Najdin Qarnal Manazil wa li ahli Yaman Yalamlam wa li wa qala hunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna. Jadi gini, dari referensi dalil ya, bahwasanya mikot makani awal tempat setar kita mau melakukan ibadah haji atau umroh, itu Kanjeng Nabi sudah memberikan mikot ya, memberikan mikot ada 5. Coba dilihat presentasi yang berupa peta biar kita jelas. Itu ada 5, hanya ada 5 ya. Yang pertama itu mikot yang namanya Dzulhulaifah. Mikot Dzulhulaifah atau yang sekarang biasa kita sebut Abyar Ali adalah bagi orang penduduk di sekitar situ atau orang-orang yang akan masuk ke tanah haram melewati mikot tersebut.
itu maka mikotnya adalah mikot Dzulhulaifah, tepatnya di sebelah selatan kota Madinah. Yang kemudian adalah mikot apa itu? Mikot Juhfah. Mikot Juhfah adalah suatu tempat setar bila kita akan melakukan ibadah haji atau umroh, maka ketika orang yang mau melewati tersebut harus mulai meniati umroh atau haji di tanah Juhfah tersebut. Itu tanah Juhfah ikutnya tanah halal, setelahnya mau masuk itu tanah haram. Yang ketiga ada namanya Qarnul Manazil. Itu bagi orang-orang yang melewati di tempat tersebut, yaitu dari arah Najd. Arah Najd itu seperti Riyadh, seperti Arab yang bagian timur, dan sebagainya. Atau orang-orang yang melewatinya. Yang keempat adalah Yalamlam. Yalamlam adalah suatu mikot di selatannya kota Makkah. Biasanya tempat mikot ini Yalamlam itu digunakan oleh penduduk orang Yaman atau orang-orang yang mau ke Mekah melewati kota Yaman. Itu. Dan yang terakhir ada Dzatu Irkin. Dzatu Irkin adalah suatu mikot yang biasanya digunakan oleh orang-orang Irak ya, dari timur Arab, timur agak utara. Itu nanti lewatnya Dzatu Irkin. Atau orang-orang yang melewati dari mikot tersebut maka lewatnya yang Dzatu Irkin. Jadi intinya mikot adalah suatu batasan-batasan yang mengelilingi kota Makkah. Artinya setelah lepas dari mikot masuk itu namanya tanah haram, keluar dari mikot itu namanya tanah halal. Dari sini sudah paham anak-anak? Atau ada yang perlu ditanyakan? Halo, tidur semua? Sudah, Pak. Sudah Sudah, ya, Pak. mungkin ada yang ditanyakan? Ada Pak. Baik, terima kasih. Coba, tadi siapa yang mau tanya? Mas Azmil. Ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak batasan-batasan tanah halal dan tanah haram. Sedangkan Baik. untuk Indonesia sendiri seperti kita ketika kita mau berangkat haji itu mikotnya mulai dari mana ya Pak ya? Terima kasih Pak. Baik, Adik Azmil ini pertanyaannya bagus. Itu pertanyaan kritis biasanya anak kuliah ini, tapi kamu masih kelas 1 SD, kelas 6 SD sudah bisa menanyakan hal itu ya. Mungkin karena prakteknya di lapangan banyak orang Indonesia yang lewatnya pesawat dan mikotnya di mana kita kurang tahu. Mungkin ada yang bisa menjawab dari pertanyaan Adik Azmil? Adik Tuti, sama Mbak Tuti, bisa? Atau mungkin Mas Ilham atau Wan Ilham atau Mas Imam dan sebagainya, ada yang bisa jawab? Tidak bisa Pak, belum bisa Pak, belum tahu bisa. Pak. Belum bisa. Tapi Baik, Pak, baik. ini berangkat haji Ali, Pak. Bir Ali, Tadi Butia. ya tak. Baik ya. Saya coba menjawab, nanti dikoreksi adik-adik bila ada yang lebih tahu ya. Tentunya kita yang namanya belajar ya tentu perlu kritis, artinya bila salah ya tentu kita perbaiki, meskipun yang menyalahkan mengkritisi adalah adik-adik ya, tapi dengan dasar ya adik-adik ya. Baik, kalau boleh saya jawab, itu pertanyaan bagus. Sepanjang yang kita ketahui, orang-orang jamaah haji di luar mikot 5 tadi itu namanya orang afaki ya, orang di luar, orang manca ya, orang manca, orang di luar tanah haram seperti Indonesia dan lainnya. Kita bahas Indonesia lah seperti pertanyaan Mas Azmil tadi. Itu kan menggunakan pesawat ya kan. Terus pas landas dari Indonesia yang notabene adalah Indonesia letaknya sebelah timur, akan tetapi dia pesawat ya maksud saya itu mendaratnya di bagian baratnya kota Mekah, tepatnya di Jeddah ya, di Bandara King Abdul Aziz, ya kan? Padahal Bandara King Abdul Aziz sendiri atau Jeddah sendiri itu bukan merupakan mikot. Karena apa? Mikotnya itu hanya 5 di sebelah timur, sebelah selatan, sebelah utara, dan di sebelah
utara tapi agak ke barat sedikit. Tetapi yang namanya Jeddah, kalau lihat petanya, itu di bagian barat persis kota Makkah. Bagaimana? Apakah Jeddah bisa dijadikan mikot? Padahal Jeddah bukan kategori mikot. Ini pertanyaan bagus. Kalau boleh saya jawab, gini adik-adik. Jadi pada dasarnya prinsipnya, orang yang menemukan mikot ketika berangkatnya menemukan mikot, ya itulah mikotnya. Artinya orang lewat jalur selatan, lewat Yaman katakanlah. Maka ketika orang lewat Yaman atau penduduk Yaman, maka mikotnya adalah Yalamlam. Orang yang lewat Syam katakanlah, maka mikotnya adalah Juhfah. Syam itu Suriah, Lebanon, Jordan, Palestina. Orang yang lewat Madinah ataupun orang-orang yang lewat dari kota Madinah mau ke Makkah, maka lewatnya Juhfah, lewatnya Dzulhulaifah, atau yang biasa kita sebut sekarang adalah Abyar Ali, itu ya. Terus bagaimana Jeddah seperti orang Indonesia, ya? Kalau saya boleh jawab gini, apa klasifikasinya tadi, orang yang menemukan mikot 5 salah satunya, ya mikotnya itu. Yang kedua, orang yang tidak menemukan mikot ketika mau ke Mekah, maka mikotnya bisa di suatu tempat yang mana tempat itu kalau kita garis horizontal, ya, maka akan menjumpai atau sejajar dengan mikot yang ada. Katakanlah gini, yang namanya Qornul Manazil tadi sebelah timurnya kota Mekah, kalau ada petanya bisa lihat ya, jelas itu banget. Itu sebelah selatannya ada yang namanya kota Taif. Taif itu bukan mikot. Akan tetapi Taif kalau kita bentangkan garis ke kanannya, maka akan sejajar dengan mikot yang sudah ada, yaitu namanya mikot Qornul Manazil. Bagaimana orang yang melewati tanah Taif tidak melewati Qornul Manazil, maka mikotnya adalah Taif. Kenapa? Karena Taif itu kalau kita garis bentang ke kanan, itu sejajar dengan mikot yang sudah ada, yaitu mikot Qornul Manazil. Itu keadaan yang kedua. Yang ketiga, ini adalah jawaban Mas Azmil tadi. Kemudian orang Indonesia melaksanakan haji atau umroh lewat pesawat. Maka pesawat di atas mikot-mikot yang sudah ada yang melewati katakanlah, itu tidak dianggap melewati mikot. Ya. Kenapa? Karena yang namanya melewati mikot adalah berjalan kaki, baik di laut maupun di udara pakai kapal, ya, itu sejajar horizontal. Kalau yang namanya pesawat itu bukan garis horizontal, tetapi garis vertikal ke atas. Maka pesawat yang melintasi mikot-mikot yang ada tidak dikategorikan dia sudah melewati mikot. Ya, jadi ketika pesawat Indonesia dari timur menuju ke Mekah tapi melewati kota Mekah, malah ke baratnya kota Mekah ke Jeddah, pesawat Adi tidak dikategorikan melewati mikot. Berarti tidak perlu orang yang di dalam pesawat langsung buru-buru pakai pakaian ihram kemudian niat ihram, tidak perlu, ya. Kenapa? Karena Jeddah meskipun bukan mikot, meskipun tidak sejajar dengan mikot yang sudah ada garis horizontal, tetapi Jeddah, antara Jeddah dengan Mekah itu jarak tempuhnya sudah 2 marhalah, gitu loh. Sudah masafatul qasri, boleh melaksanakan qasr. Kalau jenengan di Google, antara Jeddah ke Mekah itu jaraknya 90 kilo. 2 marhalah adalah 84,600 kilo. Ya. Ini di Jeddah ke Mekah di Google 90 kilo. Berarti boleh. Artinya saya katakan jawabannya Jeddahlah tempat sebagai mikot. Kenapa? Meskipun Jeddah bukan mikot, meskipun Jeddah itu tidak sejajar horizontal dengan mikot-mikot yang sudah ada, akan tetapi Jeddah dengan Mekah jarak tempuhnya sudah mencapai 2 marhalah atau 84,600 meter. Itu Adik Azmil. Paham? Kayaknya nggak paham ya? Paham, Pak. Paham ya? Iya, Pak. Paham, Pak. Baik, terima kasih. Itu. Jadi intinya ada 3 keadaan. Yang pertama ketika menemukan mikot, ya itulah mikotnya.
Yang kedua, bila lewat jarak darat atau laut tidak menemukan mikot, tetapi tempat tersebut sejajar dengan mikot yang sudah ada, maka tempat tersebutlah boleh dijadikan mikot. Yang ketiga, lewat pesawat melewati mikot, nah itu melewati mikot yang sudah ada, ya kan, tetapi malah menuju ke baratnya Mekah, maka pesawat tersebut tidak melewati mikot, tidak dikategorikan sudah melewati mikot, yang tidak perlu kita dalam pesawat mengganti baju ihram dan meniati ihram, tidak perlu. Mikotnya di mana? Ya di Jeddah nanti ketika turun di airport itu, King Abdul Aziz. Kenapa? Karena jarak tempuh Jeddah meskipun bukan mikot, meskipun tidak sesuai dengan tempat-tempat mikot yang ada, kalau dibentangkan dari horizontal, tetapi Jeddah antara ke Mekah dan Jeddah jarak tempuhnya sudah 2 marhalah. Sebab apa? Coba kita cek antara Mekah ke mikot Qarnul Manazil 2 marhalah. Antara mikot Makkah ke Dzatu Irkin 2 marhalah. Antara mikot Mekah ke Yalamlam 2 marhalah. Dari itu tidak ada yang kurang dari 2 marhalah. Semuanya 2 marhalah minimal ya, minimal. Kalau yang paling jauh itu Dzatul Hulaifah atau Abyar Ali itu 10 marhalah. Yang dengan itu Jubbah dekat di kota Robil itu kurang lebih 6 marhalah. Artinya meskipun Jeddah bukan mikot maka boleh. Kenapa? Karena antara Jeddah ke Mekah itu lebih dari 2 marhalah sebagaimana batas minimal daripada sebagai mikot. Demikian adik-adik. Ada yang sudah perlu ditanyakan lagi atau cukup? Udah Pak, istirahat Pak. Baik, Sudah baik selesai, istirahat Pak. ya. Sudah waktunya Baik, istirahat. terima kasih sekali. Mungkin gitu ya, semoga kita dapat menjalankan ibadah haji di kemudian hari ya. Syukur-syukur bisa ONH plus bareng-bareng bersama, gitu ya. Semoga pertemuan kali ini mendapat berkah, mendapat pemahaman ya, adik-adik ya, itu ya. Ada yang perlu ditanyakan lagi cukup ya? Cukup Pak, istirahat Cukup. Pak. Baik, istirahat. Saya untuk terakhir kalinya minta aplaus dong buat saya. Jangan buat adik-adik terus ya, sekali-kali buat saya dong. Tepuk tangan buat saya. Terima kasih. Jadi adik-adik kan sering saya banggakan. Maka untuk kali ini sekali-kali dong saya dibanggakan adik-adik gitu ya, dengan cara mengupload. Terima kasih adik-adik sekalian, semoga bermanfaat dan kita dapat berjumpa kembali dalam lain waktu dalam materi yang berbeda. Akhirul qaul, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sehat selalu Pak Guru.